Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya bergabung dengan saya pada hari ini. Ya, seperti yang Dr. Jody sampaikan, saya Wahyu Suryani dari jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Senang sekali untuk berbagi bersama Bapak Ibu tentang penelitian saya. Ini saya melakukan penelitian dari akhir 2017 dan akan dipresentasikan tahun 2020. Kan kita nggak tahu kalau COVID bakal datang kayak gini. Saya nggak pernah memprediksi, dan saya meneliti sejarah kesehatan. Salah satunya karena adalah kurangnya penelitian tentang sejarah kesehatan. Banyaknya penelitian hanya tentang politik, ekonomi, dan yang lainnya. Tetapi sejarah kesehatan sangat minim. Dan penelitian ini sebenarnya tentang rumah sakit di Sumatera West Coast. Ini adalah bagian dari tesis saya. Awalnya ini adalah berangkat dari Perang Aceh, khususnya terkait penyakit beri-beri. Tetapi penyakit beri-beri terjadi pada Perang Aceh itu diobati di Sumatera West Coast. Mereka dibawa ke Padang, mereka dibawa ke Verdekok dan Bukit Tinggi. Bapak Ibu sekalian, untuk fokusnya banyak filantropi yang saya temukan. Saya juga tidak hanya meneliti di Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta, dan saya juga berkesempatan untuk mengakses arsip-arsip ini di Leiden University Belanda tahun 2019. Saya menemukan banyak sekali bukti-bukti bagaimana filantropi itu tidak hanya ada sekarang, tapi sudah ada pada zaman dahulunya. Tidak hanya ada pada Belanda, tetapi sudah dilakukan oleh pribumi gitu. Dan di sini saya lebih mengungkapkan bagaimana filantropi Minangkabau di Sumatera West Coast gitu. Baik, next operator. Baik, pada awalnya ketika dulu itu pelayanan kesehatan itu terbatas hanya pada militer. Sedangkan bagaimana rakyat pribumi itu rata-rata menggunakan untuk mengobat dan yang lainnya menghadapi wabah itu lebih cenderung bagaimana perobatan daerah, perobatan lokal dan yang lainnya. Sedangkan di Sumatera West Coast, notabene mereka semuanya adalah Muslim dan adat Minangkabau, maka perobatannya juga berdasarkan adat Basandi Syarak, Basandi Kitabullah. Nah, dalam penelitian ini saya mencoba meruntut bagaimana perubahan pelayanan kesehatan dari hanya militer kemudian juga dari militer ke sipil. Ketika sipil inilah kesempatan adanya filantropi Minangkabau nantinya. Next. Nah, ini saya menemukan beberapa naskah manuskrip bagaimana pengobatan tradisional Minangkabau berdasarkan adat dan juga berdasarkan belajar dari Timur Tengah, dan itu dipelopori oleh para ulama. Di sini saya menemukan naskah yang banyak sekali tentang perobatan yang dilakukan ulama, dan ini belum dikaji tentang bagaimana perobatan tradisional gitu. Next. Nah, ada beberapa wabah gitu yang dikenal, dan ini tidak hanya di Sumatera Barat tapi juga di daerah lainnya. Yang pertama wabah kolera, dan itu ada umpatan-umpatan tradisional gitu. Bahkan kalau karena saya orang Sumatera Barat, saya malu mengucapkan kata-kata itu karena itu bagian dari kata-kata umpatan, kata-kata kotor yang tidak boleh disebut, tetapi kata-kata itu udah bagian dari wabah gitu. Kemudian selain kolera, kemudian ada cacar, dikenal dengan Sumatera Barat ketumbuhan, ketulahan, tamakan itu seperti tubo atau racun. Tapi sebenarnya ternyata penelitiannya catatan Belanda itu adalah penyakit TBC atau tuberkulosis. Dan di antara yang lainnya adalah ada penyakit beri-beri. Saya sangat konsentrasi sekali terkait penyakit beri-beri, dan ini berkaitan dengan Eichmann. Saya juga mengakses arsip-arsip Eichmann di Eichmann Institute, dan itu yang banyak saya dapatkan di Leiden kemarin itu, dan juga penyakit trachoma, penyakit mata pada waktu itu menimbulkan kebutaan. Bahkan trachoma ini tidak hanya pada orang tua, tetapi juga mulai dari anak-anak. Kemudian juga frambosia, cacar, dan malaria. Gitu. Next. Ini
adalah arsip-arsip yang terutama bagaimana orang Belanda meneliti tentang kesehatan tradisional Minangkabau. Mereka meneliti tentang topografi kesehatan, mereka meneliti bagaimana orang Minangkabau uh, mengobati wabah-wabah itu. Karena pada awalnya mereka bingung dengan penyakit tropis, apa itu penyakit beri-beri, apa malaria, bagaimana mengobatinya, dan mereka akhirnya meneliti bagaimana masyarakat lokal menyembuhkan itu. Karena beri-beri hanya terdapat pada orang-orang yang bekerja pada Belanda gitu, di barak tentara, di penjara, uh, di pertambangan dan di perkebunan, sedangkan rakyat lokal nggak terkena penyakit ini gitu. Kenapa hanya terbatas sama orang-orang yang bekerja sama Belanda aja gitu. Bahkan penyakit ini dijuluki dengan penyakit pemerintah gitu, atau penyakit aneh. Selanjutnya, nah pada awalnya seperti yang saya sampaikan tadi, ya kesehatan pada awalnya ketika Belanda datang itu hanya fokus kepada militer, yang dilayani hanya orang-orang yang bekerja sama dia, tentara, buruh-buruh, dan tentaranya itu juga terjadi ketimpangan di dalam tubuh tentara tersebut. Mereka lebih bagaimana hanya pelayanannya khusus untuk orang-orang tentara yang ras Eropa, tetapi bagaimana mengabaikan tentara yang ras pribumi, karena bagaimanapun juga tentara mereka banyaknya dari pribumi. Dan ini adalah rumah sakit militer Belanda di Padang, dan tepatnya ini di sekitaran Ulu Batang Harau, Padang. Gitu. Next. Nah, terkait filantropi, saya akan lebih fokusnya membahasnya adalah di Fort de Kock gitu. Fort de Kock ini adalah di pedalaman Minangkabau, Padang Bevenlanden atau Bukit Tinggi, tapi dikasih nama oleh Belanda Fort de Kock. Foto pertama ini adalah foto lukisan yang dilukis pada tahun 1858. Pada awalnya tempat tinggal Belanda, kompleks Belanda hanya segini sedikit. Ada 2 bangunan panjang, itu adalah barak tentara, dan ini adalah rumah sakit. Dan yang kecil-kecil ini juga rumah para pejabat dan yang lainnya. Pada awalnya tahun 1858 hanya segini kawasan mereka, dan itu jauh dari masyarakat. Dan pada foto kedua kita lihat baraknya itu sudah banyak, ada tidak terhitung sama kita. Barak tentara ini kenapa banyak, kenapa bertambah? Ini pada tahun 1873. Ini adalah ketika era Perang Aceh gitu. Perang Aceh walaupun terjadi di Aceh, tapi mewabahnya penyakit kolera dan beri-beri, dan mereka itu tidak diobati di Aceh, tetapi dibawa ke Sumatera Barat, karena Sumatera Barat itu waktu itu daerah pertahanan Belanda. Dan beri-beri dianggap sebagai penyakit menular, maka dibawa ke Fort de Kock, karena Fort de Kock suhunya itu 19 derajat Celcius, sangat dingin sekali, dan itu cocok katanya untuk penyakit-penyakit menular. Tetapi kita buktikan nanti bahwa beri-beri bukanlah penyakit menular, tapi karena kekurangan vitamin B1. Next. Nah, dengan adanya wabah beri-beri tadi, Fort de Kock ini akhirnya dikembangkan. Tidak hanya awalnya bangunannya hanya dari bambu, kemudian juga sudah semi permanen. Dan pada masa ini masyarakat sipil hanya sebagai penonton. Mereka masih kurang dapat akses untuk mendapat pengobatan gitu. Sedangkan mereka sudah mulai paham bagaimana pentingnya pengobatan barat gitu. Dan kita lihat ini adalah rumah sakit Fort de Kock, dan yang penonton ini adalah masyarakat sipil gitu. Dan akses masyarakat untuk dapat kesehatan baru hanya sebagai tukang cacar, tukang vaksin datang ke daerah karena takut Belanda tertular penyakit ini, akhirnya hanya sebatas vaksinasi. Next. Nah, ada beberapa penelitian Belanda yang menarik terkait Sumatera Barat, dan kemudian akhirnya mereka mulai membuka kesehatan untuk rakyat sipil. Yang pertama adalah bagaimana untuk membasmi wabah tersebut, mereka menggali lebih dalam bagaimana budayanya gitu, dan mereka menggunakan apa yang ada pada masyarakat untuk memberantas penyakit tersebut, untuk pendekatannya. Yang pertama adalah agama gitu.
orang Barat itu menggunakan konsep higienis pada agama Islam. Pada agama Islam dikenal dengan konsep taharah, kebersihan, bagaimana sebelum sholat, bagaimana kalau orang junub dan bagaimana yang lainnya adalah ada konsep tahara gitu. Pola kebersihan konsep tahara ini hanya dipahami oleh masyarakat hanya sebagai kewajiban Islam, tapi tidak memahami kenapa harus bersih, kenapa harus sehat, kenapa makanan kita tidak boleh sembarangan. Dan di sini digunakan pendekatannya oleh orang Belanda, dan Belanda sebenarnya tidak mudah masuk kepada masyarakat lokal. Akhirnya Belanda menggunakan dokter-dokter alumni Stovia yang berasal dari Fort Depok. Karena kita ketahui alumni Stovia pada satu periode pernah 70%-nya berasal dari Koto Gadang seperti tempat lahirnya Bahadur Johan. Bagaimana, masih ada waktunya Dr. Jody? Kebetulan waktunya habis, mau lari ke bagian kesimpulan misalnya? Oh ya, baik, sedikit lagi. Dan kemudian next, ini sebenarnya masih belum masuk kepada ini sih, kepada filantropi. Dan kemudian adalah Belanda juga meneliti bagaimana masyarakat Minangkabau itu juga terkait intelijennya, keingintahuannya, dan pembelajar yang cepat gitu. Next, mungkin bisa. Nah, next. Kemudian dengan adanya wabah tersebut, sebenarnya masyarakat sudah tertarik dengan kesehatan Barat, tetapi masyarakat menuntut adanya dokter Hindia khusus, karena selama ini hanya dilayani oleh dokter perwira kesehatan, itu dokter militer, dan mereka hanya sedikit dapat akses gitu. Bahkan kunjungannya hanya sekali sebulan, itu hanya satu nagari, sedangkan wabah sudah banyak gitu, dan itu tidak mendapat tanggapan dari pemerintah Belanda. Dan tanggapan ini akhirnya dituntut oleh masyarakat melalui elit lokal, elit politik, dan juga para pelajar di Stovia. Salah satu tuntutannya adalah agar adanya rumah sakit, agar adanya dokter Hindia Belanda untuk sebagai dokter rakyat sipil. Dan tuntutan itu juga diiringi dengan pembuktian dari masyarakat. Pertama adalah mereka menyediakan tanah wakaf sebagai filantropi. Kami punya bekal tanah yang untuk mendirikan rumah sakit. Kemudian kami akan menggaji para dokter tersebut. Gaji dari dokter itu diambil dari dana pasar funds. Jadi pasar Minangkabau sangat terkenal dengan bisnisnya, maka mereka ada organisasi namanya Pasar Funds. Dari dana tersebut itu akan dibiayai dokter gitu. Kemudian juga penggalangan dana dari para perantau Minangkabau dan mengadakan pasar derma, pasar seni, dan yang lainnya. Dan juga badonce bahasa tradisionalnya Minang, itu adalah pengumpulan infak zakat dari masyarakat untuk mencapai satu cita-cita, salah satunya adalah mendirikan rumah sakit ini. Next. Selanjutnya saja, dan ini adalah akhirnya berhasil mendirikan rumah sakit. Mereka meminta rumah sakit yang modern, tapi akhirnya dikabulkan hanya rumah sakit biasa atau rumah sakit nagari. Dan kemudian selanjutnya, dan yang paling luar biasanya adalah ini juga menginspirasi nagari-nagari lainnya untuk mendirikan rumah sakit khusus. Nagari ini adalah desa kalau di Jawa, jadi bayangkan desa zaman dahulunya sudah punya rumah sakit khusus gitu. Dan selanjutnya, ini adalah bagaimana aktivitas mereka mengumpulkan uang untuk pembangunan rumah sakit tersebut. Next. Nah, dan yang paling luar biasanya ini adalah filantropi dalam menghadapi penyakit trachoma, penyakit wabah penyakit trachoma, penyakit mata. Dan di sana bagaimana lebih dari 160 nagari bersatu untuk mendirikan rumah sakit ini. Awalnya ditolak gitu oleh pemerintah Belanda karena rumah sakit mata itu sangat mewah, tetapi pada waktu itu sangat mewabah. Dengan bekal adanya dokter semata yang alumni Belanda dan mereka adalah putra daerah Agam, akhirnya berhasil didirikan rumah sakit mata, tapi rumah sakit matanya walaupun usaha dari pribumi, tidak dinamakan rumah sakit mata pribumi, tapi rumah sakit mata Witlaus Tingting gitu. Dan itu nama gubernur Belanda pada masa itu. Mungkin itu saja ya beberapa filantropi yang utamanya adalah filantropi dari masyarakat Minangkabau, bagaimana mereka mewakafkan tanah, sumbangan dana dari pasar-pasar yang ada di negara-negara itu bersatu. Kemudian itu akhirnya
membuat yang lainnya menyumbang dari perusahaan dagang, perindustrian, perusahaan perkapalan, dan akhirnya ini juga kerjasama antar etnis. Akhirnya orang Tionghoa tidak hanya berlepas tangan begitu saja dengan pendirian rumah sakit mata, juga orang-orang Eropa pada masa itu. Baik, mungkin hanya itu Dokter Jody. Mungkin kalau lebih baik bagusnya diskusi saya rasa, karena kalau didalami luar biasa dalamnya. Terima kasih, saya kembalikan.